Inikah kehidupan yang membuat Anda iri? Seorang pria membayar $80.000 untuk rumah besar yang terbengkalai ini, dan lahan seluas 170 hektar yang mengelilinginya. Setelah 3 tahun renovasi terus-menerus, tidak hanya memiliki taman pribadi dan kolam renang luar ruangan. Di dalam, saya ingin menendangnya keluar. Judge, 35, membeli rumah itu seharga $80.000 hanya karena dia melihat tanda dijual sekali lagi. Dia membayar $80.000 untuk rumah yang ditinggalkan. Dia mengira akan dimarahi oleh istrinya saat dia sampai di rumah. Namun dia tidak keberatan saat mendengar berita itu. Alasannya adalah karena mereka telah membesarkan 3 orang anak laki-laki. Ketika anak-anak bertambah besar, tidak ada cukup ruang untuk mereka semua. Mereka berdua pun berkemas dan siap untuk berkunjung. Namun dia terkejut ketika melihat rumah besar yang dibeli suaminya. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan rumah besar. Untungnya, Jase mampu membujuk istrinya untuk menerimanya, dan dia pun perlahan-lahan menerima kenyataan itu. Akhirnya, dia mulai merobohkan tembok bersama Jesse. Dengan istrinya membantunya, Jase harus menunjukkan kejantanannya. Dengan mereka berdua bekerja bersama, pekerjaan itu mengalami kemajuan. Tapi Jesse tidak bisa membiarkan istrinya melakukan semua pekerjaan itu. Dia memanggil teman-temannya untuk membantunya secara gratis, kecuali untuk kerangka rumah dan fondasi. Yang lainnya harus dibuang. Seluruh prosesnya tampak seperti sangat merepotkan. Tapi dengan bantuan teman-temannya, pembongkaran rumah itu tidak memakan waktu lama. Dia tidak berniat meninggalkan permukaan eksterior yang kokoh, namun membongkarnya secara manual sangat merepotkan. Dia harus menyewa beberapa ekskavator untuk membuatnya lebih efisien. Bahkan dengan bantuan alat berat, seluruh prosesnya memakan waktu 4 hari, dan dia tidak menyia-nyiakan sampah yang dihasilkan. Jesse menggunakannya untuk memperluas area di atas bukit. Dia juga menebang semua pohon. Di masa depan, dia akan memiliki taman pribadinya sendiri. Bertahun-tahun terpapar elemen-elemen tersebut telah menyebabkan beberapa dinding membusuk. Dia harus membeli kayu untuk menggantinya. Sekarang, kecuali fondasi dan dindingnya, sisa bangunan lainnya telah dihancurkan. Tapi itu tidak terlihat begitu buruk lagi. Dan lihatlah lokasi rumah tersebut. Bayangkan ketika rumah itu dibangun dan menyaksikan matahari terbenam. Ini bukan perasaan yang buruk. Karena lokasi rumah, seluruh rumah perlu diisolasi. Jika tidak, jika suatu hari petir menyambar, ada kemungkinan besar tersambar petir. Dalam hal keamanan rumah, Jesse sangat berhati-hati dengan keamanan rumah. Proses pemasangan panel-panel itu sederhana, hanya tinggal mengamankannya dengan pistol paku udara. Dengan semua tenaga kerja dan material yang tersedia, pembangunan dinding berjalan dengan sangat cepat. Ketika dia menyadari bahwa rumah itu bocor di beberapa tempat, Jesse harus menghabiskan setengah hari lagi untuk melepas atapnya. Dan kemudian dia harus mengolah kayu untuk memberikan tampilan baru pada atapnya. Dan fondasi pemilik sebelumnya telah dirancang dengan buruk. Ada celah besar di antara kedua rumah itu. Jesse mengisinya dengan tulangan dan material, lalu mengangkut beton dan menuangkannya. Jadi dia tidak perlu mengambil jalan jauh untuk berkeliling rumah. Untuk minggu depan, Jase dan saudara-saudaranya yang kurang beruntung sibuk mengerjakannya. Setelah seminggu kerja keras mereka semua, rumah besar itu memiliki tampilan yang sama sekali baru.